Ya, oke. Jadi seperti yang udah saya sampaikan di grup WhatsApp gitu ya. Ini mungkin nanti saya estimasi waktunya sekitar kalau presentasi apa paparannya mungkin 15 menitan begitu. Cuman untuk 15 sampai 20 menit nanti kalau mau ada yang diskusi silahkan. Kemudian saya ada waktu sampai mungkin 1,5 jam dari sekarang. Mungkin sampai jam 8 di sini ya atau mungkin sekitar jam 6 ya di sana. Di apa waktu Indonesia bagian barat. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di WhatsApp group, di sini saya ingin menyampaikan soal saya ingin membedah itu ya artikel yang pernah kita publikasikan. Jadi saya dan Mas Yuda itu ya waktu eh, yang apa namanya? Sebentar. Yang ini ya. Jadi paper ini kita terbitkan di Springer. Belum ada ini ya sih, belum ada impact factor-nya, belum ada Simago JR-nya. Jadi kalau kata Mas Yuda ini penulis pertama ya, ini paper yang reject-kan gitu lah. Dia udah di-reject hampir 3 atau 4 kali gitu ya di jurnal-jurnal. Terus adalah masukin ke sini gitu gimana gitu ya. Karena sayang gitu ya, bahannya udah ada tapi kok nggak ini. Nah, kemudian setelah eh, karena di-reject terus kebetulan masuk ke sini tuh nggak di-reject gitu, nggak langsung di-reject. Terus salah satu reviewer itu minta perbaikan artikel terutama dari sisi metode. Jadi metodenya harus diperjelas gitu katanya. Karena dulu judulnya itu bukan comprehensive scientific review sih. Jadi fokusnya lebih ke naratif analisis gitu, naratif review. Jadi cuma cerita aja gitu. Jadi mungkin kalau ada yang belum tahu, review itu dibagi jadi dua ya, naratif sama sistematik. Nah, dulu awalnya paper ini tuh sebetulnya naratif gitu ya, ditulis naratif. Jadi kayak cerita gitu. COVID itu bagaimana gitu ya intinya ya. Sorry, nanoteknologi dan nanomaterial ini dalam melindungi lingkungan dan human human protection itu bagaimana gitu perkembangannya. Jadi kemudian paper ini tuh mengalami perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Dari yang awalnya sekitar 6 ribuan kata gitu ya. Terus waktu di submit itu jadi 12 ribu. Jadi separuhnya lebih benar-benar dirombak total gitu. Salah satunya adalah menambahkan bagian metodologi. Jadi sebelumnya ini kan tadi seperti yang saya bilang ya, naratif. Jadi kalau naratif itu nggak punya metode. Jadi naratif itu ya kayak kita cerita gitu. Metodenya seperti apa itu tergantung pemikiran penulis. Jadi misalkan penulisnya tuh pengen habis ini tuh ngomongin soal faktor gitu ya, atau ngomongin soal eh, limitasi atau apa namanya ya limitasi misalnya itu terserah gitu mau mau gimana bentuknya mau gimana plotnya itu terserah. Nah cuman kalau di systematic literature review kita punya guideline, kita punya step by step metode bahkan dari bagaimana kamu mengambil datanya gitu ya, bagaimana kamu menarik data-data itu gitu, bagaimana kamu bisa membaca gitu ya, atau dari mana sebetulnya kita harus membaca artikelnya. Nah, itu harus step by step-nya harus dijelaskan. Itu ciri khas systematic literature review. Nah, eh, jadi mungkin kalau bagian ini, bagian introduction ini sebetulnya saya cuma ngambil aja ya, nyomot-nyomot dari papernya itu. Eh, dan bagian ini mungkin tidak terlalu necessary gitu ya buat saya sampaikan. Tapi intinya tadi ya, jadi awalnya sejarahnya artikel ini ditolak gitu ya beberapa kali, 4 atau 5 kali saya lupa di jurnal-jurnal Indonesia gitu ya. Malah setelah kita masukin, ternyata reviewernya nggak langsung minta nge-reject. Nah, terus dari situ latar belakangnya sebenarnya lebih latar belakang sejarahnya ya. Nah,
Setelah itu, Mas Yuda bilang ke saya, gimana kalau ini ada salah satu reviewer yang minta dirombak gitu, metodenya. Harus jelas gitu ya. Nah, terus akhirnya pada saat itu, saya habis baca YouTube gitu ya. Sorry, dengerin YouTube yang dipublikasikan di sini. Sebentar. Mungkin kalau ada yang tertarik gitu ya, nanti bisa langsung ke sana saja. Jadi ini ya, jadi ditulis sama Novloid SLST ini. Dia menggunakan Orang Data Mining Software. YouTube-nya ada di sini. Jadi saya tulis juga karena saya merasa terbantu gitu ya dari YouTube ini. Jadi saya belajar dari sini sebetulnya. Belajar dari sini, terus ternyata menarik juga gitu ya. Kalau kita menggunakan Big Data Analytics. Nah, kemudian dari situ, sebelum kita mungkin lebih jauh gitu ya, perlu kita lihat juga itu ya Mas, soal framework atau metode dari pengumpulan data. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sistematik literatur review eh, yang berbeda dengan naratif review tadi ya, itu ciri khasnya adalah dia memiliki metode. Jadi dia memiliki metode dari kamu mencari data, dari mencari data, mengumpulkan data sampai menganalisis datanya. Jadi itu harus ada harus dituliskan gitu lah intinya. Nah, terus ada muncul namanya SLNA. Ini mungkin masih kalau dicari di Google Scholar masih dikit ya yang pakai istilah ini. Jadi rata-rata itu pakainya Systematic Literature Review atau SLR. Kalau SLNA di sini gabungan antara SLR dan BA, Bibliometric Analysis. Nah, itu apa nanti saya jelasin di belakang. Jadi SLNA itu sebetulnya gabungan dari SLR dan BA. Nah, di sini saya gabungin lagi sama konten analisis. Jadi ada tiga metode yang digunakan. Kenapa ada tiga metode? Karena awalnya, tadi yang seperti saya bilang ya, awalnya tuh ini artikelnya artikel naratif. Nah, ketika artikel naratif itu hanya bisa masuk ke dalam konten analisis gitu ya. Jadi hanya masuk ke bagian yang belakang. Jadi saya tidak ingin menghapus yang belakang gitu loh. Karena saya ingin menambahkan sesuatu di depan. Enaknya apa ya? Biar orang tuh ngelihat, wah ini kompleks banget gitu. Review paper ini tuh susah gitu lah. Dibuatnya tuh susah, tapi bisa di-repeat, bisa diduplikasi. Jadi salah satu apa ya? Salah satu alasan gitu ya, kenapa paper ataupun penelitian itu eh, bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal yang top gitu ya, itu adalah dia bisa direpetisi, dia bisa divalidasi oleh peneliti lain. Oleh karena itu metodenya harus jelas. Nah, eh, karena alasan repetisi tadi, makanya metode itu harus ditulis dengan sedetil mungkin supaya orang itu merasa bahwa dia juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Nah, ya itu kan sebenarnya esensinya kita publikasi ya. Jadi ketika kita publikasi itu kita berharap bahwa artikel kita atau apa yang sudah kita tulis atau yang sudah kita usahakan itu bisa ditiru oleh orang lain dan bisa bermanfaat buat dia gitu loh untuk melakukan penelitian dia. Nah, itu sebetulnya esensinya dari publikasi juga gitu ya. Nah, di sini saya juga ini gambar ini sebetulnya muncul apa di sini juga ya. Jadi di halaman figur satu kalau nggak salah. Jadi di gambar satu itu eh, ini ya. Nah, di gambar satu ini, nah ini sebetulnya metodologinya. Jadi inti dari penelitian kami itu dari sini. Jadi kami ngambil dari Scopus, kemudian ada 1.200 dokumen, kemudian diseleksi gitu ya, menggunakan automasi seleksi, dapat 1.075, kemudian masuk ke BA, Bibliometric Analysis, itu 192 dokumen, kemudian dilakukan performance analysis, science mapping, kemudian kualitatif content analysis. Jadi sebetulnya dalam penelitian ini, dalam paper ini, itu ada tiga hal yang kita gunakan. Jadi ada performance analysis, tiga analisis ya.
saya mapping, kemudian kualitas konten analisis. Nah, kualitas konten analisis ini sudah dilakukan sebelumnya sama Mas Yuda tadi. Nah, saya bagian yang bibliometrik analisis ini gitu. Ceritanya seperti itu. Nah, untuk metode saya menggunakan software Excel ya untuk mengenerate performance analysis. Kemudian yang kedua pakai Force Viewer. Mungkin ini anak-anak di mana Prof Arif mungkin udah sering ya. Nah, kemarin itu salah satu alasan kenapa saya mengadakan sharing session ini, soalnya eh, udah bosen gitu pakai Force Viewer. Sayanya sendiri ya, saya sendiri itu udah bosen gitu. Terus mungkin teman-teman di mana di research group itu juga, wah ini udah terlalu biasa, sering banget kayaknya pakai ini. Saya ngelihat paper-papernya tuh sering banget pakai Force Viewer gitu. Nah, saya pengen coba upgrade gitu ya. Kita upgrade, cari something new gitu ya dari metode yang lain. Nah, ini salah satunya pakai Orange Data Mining. Nah, ini sebenarnya nanti akan menarik ketika ini, sebenarnya ini bisa digunakan nggak hanya untuk penelitian bibliometrik gitu maksud saya. Jadi kalau misalkan kayak ini tadi ada Bung Marin, ada Bu Niyar ya, udah datang belum? Nah, itu bidang sosial itu sangat sangat sering gitu pakai ini. Jadi saya sempat terinspirasi juga dari orang-orang IJES ya. Teman-teman di IJES itu di Jepang, eh, itu kan lembaga riset yang fokusnya ke politik, environmental politik gitu. Jadi environmental, politik lingkungan gitu ya. Nah, mereka itu sering banget menggunakan text mining untuk menganalisis dokumen-dokumen kebijakan itu. Dokumen-dokumen kebijakan yang dilahirkan dari pemerintah, dari skalanya nasional. Mereka cuma analisis dari dokumen aja, terus mereka memunculkan sesuatu gitu loh. Jadi sebetulnya kita nggak perlu apa, data, kita collection data lah secara langsung ke lapangan gitu, tapi kita butuhnya itu data dokumen aja. Dan tapi itu mendalam banget gitu loh. Jadi orang-orang politik ya terutama ya, orang-orang manajemen, mungkin koreksi kalau saya salah. Jadi orang-orang sosial itu sering menggunakan metode ini untuk menganalisis secara kualitatif terutama ya, data-data yang cenderung, data dari dokumen ataupun wawancara gitu. Nah, ini ada beberapa processing kriteria yang tidak saya sebutkan, tapi sebetulnya ada di paper ini ya. Jadi kalau misalkan mau dicari pre-processing kriteria itu seperti apa, jadi nanti mungkin akan saya jelaskan singkat gitu. Mungkin nanti kalau mau dicoba-coba mungkin baru baru ngerti gitu ya. Di ini pre-processing kriteria. Contohnya ini, jadi co-occurrence keyword was set to two gitu. Jadi ya ini salah satu kriteria yang perlu di apa ya dicoba-coba gitu. Nah, eh, ya nanti mungkin bisa saya demokan supaya bisa lebih jelas gitu. Nah, terkait dengan performance analysis, tadi saya pakai software Excel. Jadi intinya di sini adalah saya mencoba mendeskripsikan data, mendeskripsikan metadata atau data-data yang saya dapatkan dari literatur gitu. Jadi misalkan ini saya coba jumlah publikasi sama jumlah afiliasi. Jadi sebenarnya nggak cuma ini sih, sebenarnya bisa macam-macam. Autor juga bisa dijelasin. Terus misalkan apa, siapa sih yang paling banyak mensitasi gitu ya, atau siapa sih yang paling banyak apa, autor yang disitasi dan autor yang paling besar kontribusinya di topik tertentu gitu misalkan. Kemudian apa lagi? Jadi macam-macam sih. Nah, dalam performance analysis ini, saya menjelaskan soal jurnal mana yang paling produktif. Di sini kan kelihatan ya, yang paling produktif menerbitkan artikel tentang nanomaterial dan nanoteknologi itu di Chemosphere, itu misalkan. Itu kita jelasin. Kemudian afiliasi mana yang paling sering publikasi terkait topik tersebut. Nah, di sini disebutin juga sih, ada afiliasinya mana ya.
Misalkan di sini ketemu United States. Jadi negara-negara di US itu paling negara di US itu yang paling sering penelitian tentang nanoteknologi sama nanomaterial. Artinya, sebenarnya apa sih arti dari itu ya? Kenapa kok itu menjadi penting gitu dalam performance analysis? Karena ketika kita tahu ya, misalkan US itu paling sering publikasi itu ya terkait dengan penelitian nanomaterial. Artinya bisa jadi negara itu yang punya dana, jadi gini, kebijakan kayak di Indonesia misalkan ya, sekarang itu kan kebijakan, salah satu kebijakan anggaran itu adalah untuk penyelesaian stunting misalkan, yang terbesar. Nah, berarti bisa jadi stunting itu, topik stunting itu akan jauh lebih besar ketemu publikasinya ketimbang penelitian yang lain. Gitu. Nah, ini kalau konteksnya Indonesia. Kalau konteksnya dunia, berarti di sini Amerika nih yang paling banyak mengeluarkan biaya untuk penelitian itu. Artinya nanti mungkin di sana yang paling berkembang gitu, penelitian nanoteknologi. Itu satu. Kemudian yang kedua kita bisa spotting masalah gitu. Bisa jadi masalah terbesar di sana adalah masalah nanomaterial atau nanoteknologi atau masalah lingkungan gitu. Ini kan temanya nanomaterial dan nanoteknologi untuk lingkungan dan kesehatan. Itu sih. Nah, kemudian riset yang ditemukan di metadata setiap tahunnya ini berapa gitu. Jadi ini yang saya analisis ya. Tapi kurang lebih sebetulnya kita bisa bahas lebih banyak di performance analysis ini. Jadi kita kayak mendeskripsikan data yang kita dapatkan dari penelitian yang sudah ada, terus kira-kira sebetulnya apa sih yang bisa kita bahas di situ. Nah, kemudian bibliometric analysis. Nah, ini tadi di awal ya. Jadi di sini kan saya bagi jadi tiga ya. Performance analysis tadi, kemudian bibliometric analysis, kemudian yang terakhir qualitative content analysis. Nah, bibliometrik sendiri ini saya bagi jadi dua. Bibliometric analysis yang menggunakan Post Viewer, sama bibliometric analysis yang menggunakan Orange Software. Nah, untuk yang bibliometric analysis menggunakan Post Viewer, ini tampilannya seperti ini, di sebelah kanan ya. Jadi analisis bibliometrik ini metode analisis yang digunakan untuk mengukur dampak dan pola publikasi ilmiah. Jadi polanya seperti apa gitu dari sini. Kemudian metode ini memanfaatkan data dan statistik dari artikel ilmiah untuk mengidentifikasi tren. Nah, ini ya, tren pola hubungan antar karya ilmiah. Kemudian untuk analisis bibliometrik ini juga dapat memberikan informasi, nah ini, mengenai produktivitas penulis, penulis mana yang paling banyak berkontribusi ke penelitian ini, kemudian institusi, negara, karya ilmiah, dan area penelitian yang sedang berkembang atau kurang mendapatkan perhatian. Jadi, eh, sebetulnya yang tadi itu ya, yang bagian ini, jumlah afiliasi, nah ini ya, yang sebelah kiri ini, yang eh, bagian bawah ini juga sebetulnya bisa masuk ke dalam bibliometrik analisis. Cuman di dalam bibliometrik analisis yang saya maksud di sini, sebetulnya lebih Lanjut fokus yuk. ke ini, ke apa namanya, Hah? author keywords gitu. Jadi kalau kita di paper, Enak ya? nah di sini ya, nah ini ya, di paper itu kan kita ada keywords ya. Nah, keywords ini sebetulnya yang kita analisis. Kira-kira orang-orang tuh sebetulnya, keywords itu kan sebenarnya menyingkat abstrak atau menyingkat paper gitu ya. Jadi sebetulnya paper ini tuh ngomongin soal apa sih? Ini kan ngomongin soal nanomaterial, nanoteknologi, SARS-CoV-2 sama COVID-19. Nah, jadi eh, ya kurang lebih itulah. Jadi untuk yang bagian Ya. viewer itu kita membahas soal outer keywords. Oh ya, untuk pertanyaan mungkin bisa nanti ya. Jadi kita selesaiin dulu nanti setelah itu kalau misalkan ada yang mau diskusi, mungkin bisa dicatat dulu lah apa yang mau ditanyakan. Nah, kemudian Ya, eh, Pak. Jangan bibliometrik. nonton terus. Nggak mau apa? Nggak mau. Nggak mau. eh, Udah stop. Main yang lain. Sama ada. oke.
Dan Untuk yang apa next ya, bibliometric analysis itu, nah ini ya, kami berfokus hanya pada occurrence of keywords. Nah, di beberapa paper yang lain, ini saya tuh sering banget pakai bibliometric analysis. Jadi banyak lah kalau misalkan lihat di publikasi-publikasi yang pernah saya sama Mas Yuda kerjakan, saya sih lebih ke saya ya, itu lebih banyak ke saya pakai ini gitu. Dari soalnya ini cepat banget ya. Jadi untuk mempercepat proses membuat paper itu saya pakainya Fast Viewer memang. Karena ini pakai ini tuh cepet banget lah, kita bisa dapetin gambar-gambar yang bisa kita ceritain gitu. Nah, dari sini kita bisa menceritakan cluster, terus mencari gaps yang dilihat dari topik yang sering dibahas dan topik yang jarang dibahas. Kemudian topik yang, jadi kalau di yang atas, gambar yang atas ini kan topik yang sudah lama dibahas, itu kan yang warna hijau tua ya. Kemudian yang warna kuning itu yang baru-baru ini dibahas begitu. Kemudian biasanya saya juga menggunakan title and abstract. Eh, jadi saya generate datanya itu dari tidak hanya dari keywords, tapi dari kumpulan title and abstract begitu. Nah, kemudian yang eh, yang perlu saya, mungkin ini saya belum pernah share juga ke yang lain. Jadi eh, untuk membuat Force Viewer kayak gini, itu kita punya, kita harus tahu dulu sebetulnya force mapping ya namanya. Jadi force mapping itu apa sih gitu ya? Prinsipnya force viewer itu apa gitu loh. Nah, di sini force mapping itu visualisasi data menggunakan metode visualization of similarities. Jadi VOS itu sebenarnya visualization of similarities. Jadi memvisualisasikan kesamaan gitu. Jadi metode FOSS itu digunakan untuk memvisualisasikan data yang kompleks seperti data bibliometrik. Jadi data apa namanya? eh, Data metadata atau data dari paper-paper tadi, kan ada 190 paper tadi yang saya kumpulkan ya. 190 paper itu yang dikumpulkan hanya title, abstract, sama keywords. Sama author gitu lah. Author, kemudian ada country juga. Nah, itu kan 190 kan nggak mungkin kita analisis satu-satu. Jadi kita bisa memvisualisasikan data yang kompleks itu tadi dalam menggunakan metode FOSS ini. Jadi FOSS ini menggabungkan teknik pemetaan dan pengelompokan ini, kemudian ini langkah-langkah metode FOSS ya. Tapi ini kalau detailnya itu sebenarnya sangat sangat matematis banget gitu, sangat apa ya? Ada statistiknya juga gitu sebetulnya di dalam. Jadi untuk membuat gambar ini, sorry, membuat gambar ini sebetulnya ada statistiknya di dalamnya itu. Jadi ada apa ya, kesamaan, klasterisasi itu kan statistik banget. Cuman kita mungkin yang orang bukan apa, yang pengguna itu sebetulnya nggak perlu gitu, nggak perlu belajar sampai sana. Jadi saya di sini sebagai ya pengguna lah, kita sebagai pengguna itu cukup tahu aja bahwa sebetulnya VOS itu digunakan menggunakan prinsip tadi, visualization of similarities. Nah, kemudian yang selanjutnya saya menggunakan text mining. Jadi text mining ini sebetulnya tidak termasuk dalam bibliometrik. Cuman dia itu kan tadi prinsipnya ya, kalau di bibliometrik analisis adalah mengukur dampak dan pola kan. Jadi kita ingin mencari pola. Nah, sebetulnya, nah, menggunakan text mining ini kita akan membentuk pola gitu. Membentuk pola dari metadata yang kita kumpulin gitu ya. Nah, artinya sebetulnya text mining ini juga bisa termasuk ke dalam bibliometric analysis gitu loh. Makanya ini text mining ini jadi apa ya? Jadi satu gitu. Saya nulisnya di paper tuh jadi satu sama bibliometric analysis karena tadi itu ya, bibliometrik itu fungsinya adalah membentuk pola. Nah, selain force mapping tadi, ada metode lain ya menggunakan text mining analysis. Nah, text mining analysis ini ada banyak gitu. Jadi ada yang namanya word cloud. Ini intinya identifikasi kata yang sering muncul, kemudian latent di regret allocation atau membentuk topik gitu ya. Kemudian MDS, multidimensional scaling, visualisasi topik, kemudian marginal topic probability atau visualisasi statistik dari topik yang terbentuk. Nah,
Ini mungkin kalau oh, yang sering pakai itu mungkin orang komputasi ya, orang komputer ya, komputer engineering sering menggunakan text mining juga selain orang sosial tadi untuk tidak hanya untuk apa, tidak hanya untuk mengukur dokumen gitu ya, untuk menganalisis dokumen, tapi juga misalkan kita ingin melihat apakah misalkan Twitter gitu ya. Di Twitter itu misalkan sekarang kan yang lagi gencar tuh politik nih. Siap, misalkan apakah sentimen terhadap Prabowo atau misalkan ke Ganjar atau misalkan ke siapa Anies gitu ya, itu sebetulnya sentimennya positif apa negatif sih? Nah, itu bisa diukur sebetulnya menggunakan text mining ini. Dia ada macam-macam sih sebetulnya penggunaannya. Nah, yang pertama saya menggunakan word cloud. Di dalam text mining itu saya dipisah lagi. Jadi dari tadi kan ada bibliometric analisis ya, kemudian ada text mining. Nah, text mining ini masih saya bagi lagi. Jadi ada word cloud, kemudian ada LDA, ada MDS sama MTP. Ada word cloud ya. Nah, word cloud ini memvisualisasikan frekuensi kata dalam kumpulan dokumen dengan cara menampilkan kata-kata dalam ukuran yang proporsional dengan frekuensinya. Jadi, misalkan ya, dalam title and abstract, jadi dalam judul dan abstrak, dari 192 dokumen tadi, itu saya kumpulin, terus setiap muncul nanomaterials, itu dia nanti akan kehitung frekuensinya. Jadi ini yang paling besar kan nanomaterial, nanoteknologi ya bener lah, karena ini kan yang sering, yang kata kunci yang saya masukin ke dalam metadata. Jadi ini pasti akan muncul paling besar gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang paling besar apa? Misalkan ini water, application, potensial, carbon, environmental. Berarti sebetulnya kata-kata ini berarti yang sering dimunculkan dalam 192 paper tadi gitu. Title and abstraknya ya, sorry. Title and abstraknya. Nah, word cloud ini itu digunakan untuk apa? Analisis dokumen selanjutnya. Jadi analisis sentimen ataupun LDA atau topik modeling. Jadi word cloud ini penting gitu ya untuk melihat apakah ada, kadang tuh kalau misalkan kita nggak bener masukin datanya itu nanti muncul tanda tanya, muncul tanda kurung, terus garis baris bawah dan lain sebagainya. Jadi word cloud ini sebetulnya kayak apa ya, kita udah bener nggak sih nge-cleaning datanya gitu. Jadi ini salah satu syarat lah, prasyarat gitu, sebelum masuk ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya itu LDA atau topik modeling. Jadi ini mengidentifikasi topik-topik yang ada dalam kumpulan dokumen. Jadi ada 190 dokumen tadi. Nah, saya menggunakan salah satunya LDA. Nanti ada 4 topik modeling yang bisa kita pakai di dalam Orange Software. Tapi di sini saya pakainya LDA. Itu. Kenapa pakai LDA? Ya karena di YouTube pakainya LDA. Jadi saya kemarin ngikutin YouTube aja. Kalau yang lain saya nggak ngerti ya. Jujur aja belum tahu gitu. Caranya bagaimana, penggunaannya seperti apa. Tapi di sini saya menggunakan LDA, kemudian ini topik yang kita hasilkan gitu ya. Jadi ada 10 topik di sini yang kita dapatkan. Nah, ini semuanya ada keywords-nya. Nah, bedanya sama force mapping, sama force viewer, keywords yang muncul, kalau force viewer itu kan satu ya. Jadi misalkan gini, misalkan di force viewer itu kan muncul nanomaterial atau risk assessment lah itu. Ini kan ada risk assessment gitu di atas ya, gambar yang paling atas itu ada risk assessment. Dia nggak akan muncul lagi risk assessment, kata risk assessment itu tidak akan muncul lagi di bagian map ini gitu. Peta ini tuh nggak akan muncul risk assessment lagi. Nah, kalau di dalam topik modeling, topik modeling, sorry. Nah, ini ya, dia akan muncul. Jadi nanomaterials, ini nanti akan muncul lagi nanomaterial. Nah, ini di poin nomor 3, topik nomor 3 itu akan muncul nanomaterials. Topik nomor 6 muncul lagi. Topik nomor 5 muncul lagi. Kayak gitu. Jadi bedanya di topik modeling ini adalah kata atau keyword. Keyword itu akan muncul beberapa kali gitu dalam eh, topik number. Jadi misalkan ini ada 10 topik number, dia akan muncul beberapa kali gitu. Nah, untuk perbedaan LDA dan post mapping tadi
saya udah jelasin sekilas ya. Jadi kalau di FOSS itu satu keyword ya satu gitu muncul satu kali. Kalau dalam LDA itu munculnya beberapa kali. Jadi nanomaterials atau nanomaterial tanpa S ya, itu akan muncul beberapa kali di dalam topik yang berbeda gitu. Nah, tujuannya apa sih gitu ya? Nah, tujuannya di sini LDA itu yang perlu saya garis bawahi di sini adalah mengidentifikasi topik-topik yang tersembunyi. Jadi artinya apa? Ketika kita di force mapping, kita bisa menemukan beberapa topik yang muncul gitu ya. Misalkan tadi ada 10 cluster gitu ya. Terus nanti kan ada muncul kata-katanya masing-masing gitu. Itu kan kita harus nanti kasih label satu-satu. Nah, bisa jadi topik yang tersembunyi itu tidak dikeluarkan di force mapping gitu. Makanya saya jadi kenapa kok saya pakai Orange Software ini adalah apa pengembangan dari force viewer yang biasanya kita lakukan itu kita menggunakan LDA di sini untuk menemukan topik yang tersembunyi dari dokumen yang sudah kita masukkan gitu. Nah, dia menggunakan algoritma, ya ini saya nggak ngerti sih. Ini mungkin orang komputer komputer engineering yang lebih ngerti ya bagian ini, saya nggak terlalu paham. Nah, kemudian apa? Ada lagi namanya MDS. Nah, ini yang saya salah ya. Jadi sebetulnya paper yang saya terbitin itu saya bisa bilang itu salah juga. Salah metode. Maksudnya saya baru pertama kali pakai Ore Software, kemudian saya publikasiin, ternyata lolos. Gitu. Beruntungnya lolos begitu. Nah, setelah saya pelajari lagi, ternyata ada satu hal lagi juga ya terkait dengan MDS ini. Ketika di MDS ini kita muncul garis, secara default itu muncul garis, ini kan topik satu ada garis ke topik 4, kemudian ada garis lagi ke topik 9 gitu ya. Artinya, ini, jadi MDS itu adalah sebuah teknik statistik untuk menganalisis jarak atau kesamaan antara sekumpulan objek. Nah, tujuan utamanya adalah mengkonversi informasi jarak atau kesamaan. Jadi intinya adalah kesamaan ya. Ketika ada garis itu, artinya sebetulnya ada kesamaan, ada saling berhubungan antara topik satu dan topik 4 maupun topik 9. Nah, harusnya MDS ini sebagai cara untuk repeating gitu loh. Jadi untuk mengulang apakah jadi kalau kita mau masukin apa namanya LDA ini, itu kita masukin nomor klasternya. Jadi kita kayak nyoba-nyoba gitu loh. Masukin misalkan nomor klasternya 5, 4 atau 3 atau 2 atau satu, sorry, 4 atau 2 ya terakhir yang paling kecil ya. Nah, ini kan ada 10 topik ya. Ini ada 3 yang berhubungan, berarti harusnya ini dikurangin jadi 8 itu harusnya. Topiknya ada 8. Nanti dicoba nih topik 8 dimasukin ke LDA itu 8 gitu. Nanti kalau ternyata masih ada garis lagi, kurangin lagi jadi 7. Terus misalkan ada garis lagi, kurangin lagi jadi 6 dan seterusnya. Nah, ketika udah tidak ada garis, artinya sudah tidak, artinya semua topik itu sudah tidak saling berhubungan. Artinya itu ada topik-topik yang apa ya? Topik-topik yang dihasilkan itu adalah topik-topik yang berdiri sendiri begitu. Dan nanti mungkin kita akan coba sekilas ya. Nah, ini perbedaan MDS dan post mapping. Jadi MDS tadi itu kan yang ini ya. Ini MDS. Kalau force mapping itu yang atas tadi yang ini. Ini adalah force mapping. Nah, apa? Ya itu perbedaannya ini. Jadi ada pengelompaan data. Nah, tapi intinya ini ya, yang poin ketiga. Jadi jarak antara item mencerminkan perbedaan. Nah, kita sebetulnya pengen cari topik yang saling berbeda, gitu. Jadi sampai nggak ada garis lah ini. Nah, kalau di sini jarak antara item mencerminkan kesamaan. Jadi kalau ini semakin dekat, semakin sama ya. Kemudian semakin jauh berarti semakin berbeda, begitu. Nah, itu untuk MDS dan post mapping. Kemudian ada namanya lagi marginal topic probability. Jadi ini hasil akhir ya, hasil akhir dari LDA. Ini dalam konteks LDA dan topik modeling, eh, ini ada namanya marginal topic probability. Jadi seberapa sering atau kuat topik tersebut diwakili dalam keseluruhan dokumen. Jadi
Kalau di sini bisa dilihat yang topik nomor 5 itu paling besar gitu ya. Nah, artinya topik nomor 5 ini yang paling eh, banyak atau paling kuat ya, paling sering gitu ya, paling sering dibahas di dalam kumpulan dokumen itu gitu. Jadi kalau kita nanti pas labeling namanya ini, berarti nomor 5 nih, Environmental Risk Assessment and Technology Development adalah topik yang paling sering dibahas di sekumpulan dokumen tadi. Jadi kan di awal itu kita memasukkan data nanoteknologi, nano apa tadi, materials for environment and health kan. Kita masukin kata kuncinya itu. Jadi ternyata untuk health, untuk kesehatan itu tidak sering dibahas. Justru malah environmental risk-nya. Artinya di sini ada gaps, kemungkinan ada gaps di kesehatan gitu. Karena udah sering dibahas di lingkungan ya. Jadi untuk COVID, khususnya untuk COVID ya, nanomaterial dan nanoteknologi itu lebih banyak digunakan untuk eh, assessment environmental risk, gitu. Resiko lingkungan, penilaian resiko lingkungan. Gitu. Ini kurang lebih untuk MTP-nya. Jadi MTP di sini dihitung berdasarkan probabilitas topik ini mengukur seberapa sering topik muncul atau diwakili dalam keseluruhan korpus. Jadi dalam sini sebetulnya topik 5 nih yang paling sering gitu ya. Nah, cuman tadi sebenarnya ada ketidakpastian. Ketidakpastian di mana? Di sini ada topik satu itu serupa dengan topik 4 dan topik 9. Jadi topik satu itu hampir sama dengan topik 4 dan topik 9. Harusnya ini dikurangin dulu kalau yang benar ya. Tapi ini ya karena udah publish ya ya udah gitu. Nggak ada masalah lah. Mungkin eh, ya itulah. Nah, kemudian yang terakhir itu konten analisis. Nah, konten analisis ini metode terakhir untuk melakukan review. Jadi ini naratif review ya. Biasanya diidentifikasi dengan adanya tabel yang kayak gini. Jadi ini tabel untuk summary, tabel summary ya, tabel summary dari literatur yang sudah kita kumpulin. Jadi kita mencari, tapi sebetulnya kunci dari metode naratif itu bukan hanya summary ya, tapi kita harus bisa mensintesis atau mencari benang merah sebetulnya dari sekian banyak literatur itu apa sih informasi pentingnya gitu. Nah ini yang seringkali kita salah begitu ya, karena dan reviewer itu sering bilang harusnya nggak cuma summary gitu, kamu nggak boleh cuma ngumpulin doang. Sintesisnya gimana? Misalkan kita mendapatkan di sini misalkan carbon nanotubes atau contohnya misalkan untuk review ya, kasus review itu misalkan kita nge-review tentang eh, perubahan iklim misalkan, jadi biar lebih global ya, misalkan tentang perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu disebabkan karena apa? Misalkan ada artikel tuh yang bilang karena eh, terlalu banyak transportasi eh, tan yang tidak menggunakan apa, yang tidak di apa itu, atau terlalu banyak transport lah gitu. Terus kemudian yang kedua terlalu banyak misalkan pembakaran hutan. Gitu. Kemudian yang ketiga ada yang ngomong soal perubahan iklim itu terjadi karena terlalu banyak industri, gitu, misalkan. Nah, sintesisnya adalah kita mencari benang merah sebetulnya dari tiga pelaku tadi, transportasi, kemudian sektor kehutanan, kemudian sektor industri ini eh, yang paling besar yang mana misalkan. Kemudian itu yang pertama, kemudian bisa bisa seperti itu, atau yang kedua misalkan eh, metode penanganan gitu. Jadi penanganan dari masalah-masalah tadi itu seperti apa? Itu yang perlu kita cari, kita konsep gitu ya, kita bikin validasi dulu, kita konsepkan masalah-masalah tadi untuk penanganannya seperti apa. Nah, itu mungkin gambaran singkat lah terkait dengan konten analisis. Jadi tidak hanya ya intinya itu ya, tidak hanya men-summary tapi juga mencari benang merah. Ya mungkin itu dulu. Sebelum saya demo, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau mohon maaf kalau materinya agak berat. Tapi kalau misalkan udah dicoba sebetulnya enak banget sih. Kalau untuk kita membuat review terus
apa, dan ini jarang gitu ya, belum banyak yang pakai juga. Jadi kalau digunakan untuk bidangnya masing-masing, saya rasa ini sangat relevan dan sangat apa ya, sangat cepat lah. Kita mau bikin paper review itu cepat gitu loh. Kalau mungkin kalau dulu-dulu bisa misalkan butuh waktu 3 atau sampai 6 bulan, dengan metode ini mungkin bisa 1 bulan selesai gitu analisisnya ya, belum nulis. Mungkin itu ya, namanya. Kalau misalkan belum ada yang bertanya, saya coba langsung ke, atau mau diskusi, saya mau coba langsung ke, oh iya Mas Adi, silakan Mas. Mas Bim, aku mau nanya yang ini, yang apa namanya, word cloud itu gimana cara bikinnya, ya? Oh iya, siap Mas. Bisa Mas. Ini nanti mau habis ini saya coba ini Mas. Oke, siap. Workload-nya. Ya, oke. Oke, ini, mungkin sementara yang, kalau yang Fast Viewer saya rasa udah banyak yang tahu ya di grup ini ya. Jadi seperti biasa kita create map based on bibliographic. Ini saya ulas sekilas saja. Kemudian next, kemudian uh, masuk ke Scopus, sorry, ke file yang udah kita download. Kemudian sebentar nih saya cobain dulu, bisa nggak ya? Saya lupa filenya itu benar apa enggak tuh. Semoga benar. Ah, iya. Oke. Sip. Nah, ini yang tadi saya maksud ya. Jadi eh, ini tuh namanya, ini yang saya sebut processing kriteria. Jadi co-occurrence outer keywords, kemudian counting metodenya pakai apa gitu ya, full counting atau fractional counting, kemudian ini adalah pre-processing kriteria. Jadi thresholdnya berapa, kemudian tadi kan saya sebutnya dua ya, kemudian 78 meet the threshold, kemudian next. Nah, ini saya, yes. Nah, ini adalah pre-processing kriteria, sorry, ini adalah map yang keywords gitu. Jadi ini apa? Ya ini seperti biasa, jadi kita cari gaps-nya, mana yang paling jauh itu berarti gaps-nya. Maksudnya yang topik yang paling jarang atau keywords yang jarang digunakan gitu ya. Dari nanomaterial, misalkan antioksidan, kemudian mikrobiasintesis, kemudian di sini ada nanocomposite, ada graphin, kemudian biosensor. Ini menurut saya adalah spotted gaps yang bisa kita bahas gitu. Kemudian yang besar-besar ini artinya yang sering muncul ya, yang sering kata-kata kunci yang sering muncul begitu. Eh, dan sama tadi, kalau saya kan hanya menggunakan ini untuk keywords ya. Nah, ini udah untuk first viewer seperti biasa seperti ini. Mungkin yang lain juga udah biasa pakai gitu ya. Nah, yang saya ingin mungkin agak bahas lebih dalam di sini, penggunaan Orange Software. Jadi Orange Software itu bisa di-download secara free ya. Cuman ini agak berat gitu, agak berat. Jadi kalau misalkan pakai ini, kelihatannya mungkin untuk yang kayak core core i5 atau core i3 itu berat banget gitu buat running programnya. Jadi harus yang core i7-an gitulah. Tapi kalau masih bisa sih, cuman lama aja. Nah, ini saya belum bisa memakai semuanya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman di sini banyak yang mau coba-coba sendiri, silakan ya. Jadi bisa berbagi juga, malah sangat saya sangat bersyukur gitu kalau bisa ada yang nyoba-nyoba yang lain. Karena di sini sebenarnya kita bisa menganalisis big data. Jadi big data seperti apapun ya. Contohnya misalkan ini analisisnya macam-macam ya. Dia bisa visualisasi untuk box plot, kemudian shift diagram, kemudian Venn diagram, heat map, ya macam-macam lah. Ini bisa dicoba KNN. Ini kan paling sering nih kalau saya nggak salah. Untuk big data sering banget gitu. Saya dengerin kata KNN ini ya. Kemudian apa, untuk answer yang ini ya, supervised learning, ini kan ada macam-macam, ada PCA,
ada ya macam-macam lah. Ini bisa kita bahas di sini. Nah, cuman di sini saya mau gunakan text mining yang mau saya gunakan ya. Nah, di dalam text mining ini eh, sebenarnya saya udah bikin modelnya. Ini langsung saya buka aja ya modelnya ya, biar nggak kelamaan gitu. Jadi ini modelnya kita build dulu satu-satu. Jadi caranya eh, kan tadi kan file file database itu kita ambilnya dari CSV ya. Nah, kita berarti harus ambil not responding malah. Jadi apa harus drag dulu masukin data CSV gitu. Kemudian eh, dari data-data tadi itu masuk ke dalam corpus. Jadi ini harus ya ini kita masukin gitu ya corpus teksnya. Kemudian nanti ada preprocessing. Kemudian nanti muncul di word clothing. Nah, ini malah saya hapus dulu ya. Malah not responding. Ini kalau misalkan apa? Saya soalnya punya ya yang salah satu laptop saya kan i5, Core i5 lah itu lama banget processingnya. Mungkin karena ini mainnya data besar ya, jadi harus yang agak anu juga gitu. Nah ini sebentar ini saya benerin dulu datanya. Sebentar ya. Nah intinya gitu sih, intinya kita harus punya eh, di sini tuh kita harus siapin data CSV dulu. Jadi data apa namanya metadatanya ya, metadata dari Scopusnya. Kalau misalkan nggak punya metadatanya nanti bisa kontak-kontakan dan ini malah not responding lagi. Jadi sebentar. Kalau nggak bisa lagi nanti mungkin langsung apa bikin ulang aja dari awal. Nah, saya coba lagi. Nah, kita lihat dari masternya aja ya. Jadi kalau dari masternya itu kan kita butuh kita akan masukin data CSV ya. Sebentar, CSV file. Nah ini. Jadi kita akan masukin data CSV. Kemudian di text mining eh, yang wajib itu corpus. Saya masih lupa-lupa ingat ya fungsinya apa. Nah, dari sini ini kayak wajib itu harus ada gitu ya. Jadi kayak dia mau menerjemahkan filenya dari situ sebentar. Nah, ini. Nah, di import ini kita import semuanya kan. Ini kan datanya. Jadi dia langsung membaca datanya mulai dari author, kemudian title, ada tahun, ada sumbernya, kemudian di sini ada abstrak sama ada author keywords. Nah, ini kita masukin aja semuanya. Ada 192 data yang dimasukin ya. Nah, di dalam korpus, nah ini fungsinya sebetulnya adalah untuk memilah data mana sih yang mau kita pakai gitu ya. Data mana yang mau kita masukin ke workloads gitu misalkan. Nah, ini kita keluarin, terus yang kita masukin itu data abstrak ya tadi ya. Ini abstrak sama title. Title. Nah, ini kita masukin. Kemudian next-nya adalah, sebentar, saya lupa-lupa ingat juga ini apa. Preprocessing text. Nah, preprocessing text ini fungsinya adalah untuk memisahkan atau membersihkan ininya. Sebentar. Untuk membersihkan data-data yang ada di dalam title and abstract. Jadi di title and abstract itu kan ada titik, ada koma, ada garis spasi, ada apa namanya?
penghubung gitu ya. Nah, ini kan nggak, itu kan bukan bagian dari analisis kita. Yang kita analisis kan kata-katanya. Jadi ini harus jadi ada transformasi untuk lowercase, terus remove accent, kemudian parse HTML, remove URL, kemudian ini juga saya kurang paham juga sih ini fungsinya apa. Tapi kalau di kemarin saya ngikutin YouTube aja sih. Nanti bisa di apa? Kalau ada yang mau mencari tahu lebih dalam, silahkan ya. Kemudian stop words, kemudian ini yang saya maksud tadi ya, reka XP, terus ini ada koma, titik, garis garis miring, kemudian nah ini di-ignore gitu maksudnya, diabaikan. Nah, ini semuanya diabaikan, kemudian ini udah pastikan ini dicentang ya. Nah, ini udah dicentang semua, terus kita masukin ke word cloud. Nah, ini tinggal di drag aja sih. Di drag atau klik 2 kali itu langsung muncul. Nah, ini nanti munculnya seperti ini. Nah, ini yang terjadi ya. Nah, apa? Kalau misalkan tadi kita tidak kita centang, nanti yang terjadi adalah seperti ini. Nah, sebentar, caranya refresh gimana ya? Misalkan kita apa, ubah. Nah, ini akan muncul ya. Jadi ada persentase, ada koma, ada titik gitu. Nah, biar bersih gitu maksud saya. Ini sebaiknya dicentang gitu. Nah, itu yang pertama. Ini untuk word cloud. Kemudian untuk yang selanjutnya, topik modeling. Sorry. Topik modeling yang tadi ya. Nah, ini dari title and abstract. Kemudian eh waduh, not responding lagi. Ya, ini semoga bisa ya. Tapi intinya kalau misalkan apa? Oh, masih lama. Jadi nanti di topik modeling itu ada 4 metode yang bisa kita keluarkan. Mulai dari apa? DA tadi, terus apa lagi ya kemarin ya? Ada 4 gitu. Kalau di LDA itu kita kalau nggak salah hierarkial apa gitu. Jadi kalau di hierarkial itu kita belum menentukan berapa banyak topiknya. Kalau di sini kita yang kayak coba-coba ngisiin topiknya gitu. Iya, ini nggak tahu kenapa ya. Kalau kemarin-kemarin masih lancar sih. Ini kok tiba-tiba not responding terus. Nah, itu sih eh, apa? Mungkin nanti di teman-teman bisa coba ya langsung menggunakan ini model yang sudah saya buat. Ini sebenarnya ngikutin dari YouTube ya. Ngikutin dari YouTube terus saya ya coba langsung diikutin aja gitu. Langsung diikutin terus sebetulnya yang digunakan tuh ini ya, yang MDS, kemudian MTP itu yang ini data tabel ini. Sama workload sama topik modeling. Intinya itu sih. Oh, sebentar. Ini masih gagal lagi kelihatannya. Kurang tahu kenapa Python-nya not responding. Kalau lebih seperti itu, ada yang mau ditanyain lagi? Mas Adi udah jelas ya? Sudah Mas, sudah Mas. Iya. Thank you, thank you. Oke. Nah, kalau misalkan nanti ada yang butuh, itu ya rekamannya nanti saya kirim ya. Jadi intinya itu sih, kalau soal artikel ini. Jadi beberapa artikel saya yang selanjutnya, itu
kurang lebih polanya sama. Jadi saya cuman saya pakai metode yang sama, tapi apa? Saya ganti topiknya gitu. Karena kalau menggunakan voice viewer kan udah terlalu mainstream ya. Di saya coba pakai yang ini gitu untuk membuat apa topiknya jadi artikelnya jadi lebih bagus itu aja sih. Ini saya coba-coba lagi kok belum berhasil mencoba pakai orange lagi tapi belum. Iya, not responding lagi. Hmm. Oke, siap-siap. Boleh, boleh. Nanti PPT-nya bisa saya kirim ya. Sebentar. Iya, ini soalnya nggak tahu ya kenapa kok telepon terus. Berapa kali ini nggak bisa. Mungkin harus di restart dulu gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan ya untuk sharing hari ini. Eh, Misalkan nggak ada yang bertanya, nanti bisa langsung kontak aja ya. Nggak apa-apa. Misalkan mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal penggunaan tadi. Jadi sebetulnya mungkin mau wrap up sedikit soal apa metode yang saya pakai. Jadi topik modeling ataupun text mining analysis itu sebetulnya bisa dipakai buat eh, lebih sering dipakai untuk teman-teman seorang sosial, politik gitu, kemudian manajemen dan computer science dan engineering. Nah, cuman memang di sini saya mencoba hal yang baru untuk digunakan di bibliometric analysis karena belum ada ya yang menggunakan metode itu. Kemudian itu ternyata bisa dikombinasi dengan Fosviewer gitu. Jadi eh, sebetulnya Fosviewer itu kan hanya satu dari sekian banyak metode atau alat ya. Jadi kalau misalkan bisa menggunakan metode yang lain, itu sebetulnya akan lebih visualisasinya akan berbeda gitu. Jadi kalau yang saya tunjukkan itu kan Fosviewer itu kan yaitu tadi ya metodenya pakai FOSS tadi. Jadi kalau software yang lain mungkin metodenya akan berbeda begitu. Jadi eh, semisal nanti mungkin teman-teman ada yang bisa menggunakan metode yang lain akan jauh lebih menarik. Misalnya dikombinasi dengan text mining ini tadi gitu ya. eh Ya, mungkin kalau misalkan ada yang butuh apa namanya materinya, nanti akan saya bisa share juga PPT-nya tadi. Kemudian rekamannya juga kalau misalkan membutuhkan nanti bisa saya share juga. Oke, terakhir ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian. Iya, nggak apa-apa Mbak Gita. Nanti kalau emang tertarik dengan metode ini kita kan bisa gitu apa bisa langsung gitu. Bu Astri juga. Bu Astri kan kayak biasa Bu. Kalau belum nyoba nggak bisa Bu. Jadi harus dicoba dulu. Oke, ya mungkin satu-satu ya. Kalau misalkan sudah apa namanya, itu tadi kalau Bu Astri kan ini masih fokus tuh ngerjain satu paper ya. Nanti kalau udah beres, cobain yang ini Bu.
Ini cuman buat ini aja sih, apa, selingan gitu ya, biar ada apa pengetahuan yang baru gitu. Oke, mungkin itu saja dulu. Eh, Semisal tadi ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan butuh materinya nanti saya kirim. Terus kalau misalkan suatu saat mau dipakai untuk entah disertasi, entah penelitian, atau tugas akhir, atau tesis, itu nanti bisa ditanyakan langsung ke saya. Tapi yang penting itu ya satu, kalau masalah software itu harus dicoba. Jadi kalau nggak dicoba ya nggak bakalan bisa. Itu aja sih. Itu dari saya. Eh, saya mohon maaf kalau ada yang salah dan mungkin dalam penjelasan kurang jelas atau kecepatan gitu. Seperti tadi yang saya bilang, nanti saya masukin ke YouTube ya biar bisa diulang-ulang kalau misalkan membutuhkan. Baik, terima kasih. Eh, Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Bima. Iya, ya, sama-sama. Monggo. Kasih banyak Mas Bim. Ya.